Guys, di tengah drama perang Ukraine dengan Rusia yang sudah jalan lebih dari 3 tahun, tiba-tiba Amerika Serikat kasih green light untuk Ukraine menggunakan long range missile untuk menyerang langsung ke jantung-jantung pertahanan di Rusia. Dan timingnya itu loh, persis sebelum Joe Biden menyerahkan tampuk kepemimpinan Amerika Serikat ke tangan Donald Trump. Ini game changer banget karena NATO belum kasih izin loh ke Ukraine waktu itu. Nah, sambil Eropa sekarang penyesuaian, adjust dengan situasi yang begitu berubah, kita di Indonesia kan punya kepedulian ya soal peace di Ukraine. Jadi yuk kita kupas, kita bahas skenario apa saja yang bisa kita antisipasi akan terjadi pada masa Donald Trump di tahun 2025. Ya, untuk perdamaian Ukraine dan Rusia. Ukraine posisinya sejak awal memang sangat ingin masuk ke NATO. Jadi keinginan ini sudah ada jauh sebelum mereka akhirnya diserang oleh Rusia di tahun 2021. Nah, Rusia menolak karena masalahnya ekspansi ini bakal makin merangsek dekat ke wilayah Rusia. Bahkan bukan cuma di perbatasan, ada yang nempel tuh wilayahnya dengan kedaulatan Rusia. Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraine, setidaknya sudah pernah melontarkan 4 ide perdamaian untuk Ukraine dan Rusia sesudah dibantu oleh Turki. Saya sebutin satu-satu ya. Yang pertama, Initial 10-Point Peace Plan di akhir tahun 2022. Yang kedua, Peace Summit di Switzerland 15-16 Juni 2024. Yang ketiga, beliau menyampaikannya di bulan September 2024 di hadapan sidang PBB Majelis Umum. Dan yang keempat, Victory Plan Presentation di bulan Oktober 2024. Nah, dalam Victory Plan yang terakhir di bulan Oktober tadi, setidaknya ada 5 poin yang berfokus pada penguatan posisi Ukraine untuk bernegosiasi. Apa saja 5 itu? Pertama, undangan bagi Ukraine untuk bergabung dengan NATO, kemudian peningkatan kemampuan pertahanan dan akses ke rudal jarak jauh. Yang ketiga, membangun penangkal strategis non-nuklir, perlindungan sumber daya penting untuk Ukraine. Yang keempat, dan yang terakhir, Ukraine juga ingin ada pengaturan pasca perang yang mungkin melibatkan pergantian pasukan Amerika di Eropa dengan pasukan Ukraine. Naik daun nih ya, ceritanya pengen dorong si Ukraine naik posisinya di mata Eropa. Nah, dalam rencana tersebut, Zelensky pokoknya pengen Ukraine tetap masuk NATO. Dan rencana ini yang jelas ditolak mentah-mentah oleh Putin. Putin itu pengennya 3 hal. Ukraine menarik diri dari wilayah yang diklaim, dicaplok oleh Rusia, termasuk di situ Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Yang kedua, Ukraine mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah tersebut. Dan yang terakhir, Ukraine berjanji buat netral. Trump mencoba menjembatani dengan 3 peace plan. Isinya begini, fokus pada perdamaian saja, nggak usah ngomongin wilayah, supaya Ukraine tuh daripada keras-kerasan mau minta Rusia mengembalikan Crimea, udahlah ya, fokus ke perdamaian dulu. Yang kedua, bikin buffer zone. Jadi zona penyangga sepanjang 800 mil di Ukraine yang nantinya dipantau oleh pasukan Inggris dan Eropa. Dan terakhir, dibekukan saja keanggotaan NATO. Jadi persyaratan supaya Ukraine juga setuju pembekuan anggota NATO selama 20 tahun. Zelensky Putin menolak idenya Trump tersebut. Sama sekali nggak menguntungkan buat mereka. Tapi by the way, itu semua terjadi sebelum Biden mengizinkan Ukraine untuk menggunakan long range missile yang tadi saya sebut di depan. Penjelasan soal long range missile dan pentingnya ini nanti bisa kalian lihat di episode yang berikutnya ya. Jadi pertanyaannya, apakah Zelensky akan kembali ke Victory Plan di bulan Oktober 2024 atau kembali di posisi awal, dia minta segala macam yang sudah diduduki oleh Rusia balik lagi kepada Ukraine. Saya rasa ada 4 skenario yang bisa kita antisipasi terjadi di tahun 2025. Saya bahas satu-satu ya. Skenario pertama, Putin bakal all out, ngegas, menyerang wilayah-wilayah Ukraine. Jadi supaya lebih banyak wilayah Ukraine yang dikuasai, diduduki oleh Rusia. Ini caranya si Putin untuk ngepres
baik NATO maupun Ukraine untuk stop deh, nggak usah coba-coba lagi sama Putin. Yang ngeri kalau Putin ngerasa makin kepepet, apalagi dana pertahanan Rusia kan juga makin tipis. Rusia atau Putin bisa saja terpikir menggunakan senjata pamungkas, senjata nuklir, supaya sekalian Ukraine maupun NATO nyerah. Itu sebabnya sebenarnya Putin sangat pengen bicara dengan Trump, setidaknya komunikasi dengan pihak sana, pihak Amerika Serikat sesudah Trump resmi dilantik tanggal 20 Januari. Jadi saat ini Putin posisinya masih wait and see ya, masih melihat langkah selanjutnya. Tapi gini, kalau Rusia benar-benar pakai senjata nuklir, artinya perdamaian yang dicapai lewat skenario ini menggunakan strategi bumi hangus. Ngeri banget ya vibe-nya. Ini kan jadi kayak Perang Dunia II dulu ya, di mana Jepang dibuat bertekuk lutut sesudah dibom atom. Nah, sebenarnya ada banyak pemimpin Eropa yang masih galau nih. Ada yang yakin bahwa Putin sebenarnya sangat mungkin menggunakan senjata nuklir, contohnya Serbia. Tapi ada juga para pemimpin Eropa yang merasa, Putin mah gertak sambal aja. Skenario yang kedua, kalau Putin tidak menggunakan cara yang lebih keras tadi, berarti kemungkinan besar Ukraine masih sangat percaya diri ya. Dia akan menggunakan rudal jarak jauhnya dan posisi Trump di sini, pilihan Donald Trump menjadi sangat penting. Dan kalau Donald Trump betul-betul ingin mengakhiri perang, sebenarnya beliau ini terkenal sebagai orang yang bisa tiba-tiba gitu ngambil keputusan. Tiba-tiba mau berhenti aja mendukung Ukraine. Trump kan bukan jenis orang yang ragu-ragu ya. Kalau dia mau ambil keputusan tertentu ya dia langsung cabut aja gitu. Kita masih ingat ada kejadian beliau memutuskan Amerika harus mundur, keluar dari UNESCO, keluar dari perjanjian climate change, kemudian perjanjian pelucutan senjata dia juga tinggalkan gitu kan. Jadi nggak mustahil. Tapi kalau skenario yang kedua ini yang terjadi, berarti negara-negara Eropa bisa saling baku hantam ini. Bisa saling berkelahi, harus memutuskan di antara mereka, terus gimana? Mereka masih mau lanjut nggak dukung Ukraine? Skenario yang ketiga, NATO akan mundur perlahan-lahan secara bertahap dari Ukraine. Kalau skenario ini terjadi, yang saya bayangkan di situ akan terjadi negosiasi, proses persuasi, kompromi lah ya pada dasarnya, di mana mungkin kita akan banyak lihat ada high level meetings yang terjadi diinisiasi oleh pihak Eropa. Di skenario ini mungkin terjadi kalau memang sebagian besar negara NATO itu realistis. Masalahnya ada banyak juga negara-negara Eropa yang masih dalam posisi ingin memberi senjata lebih dan masih tetap akan mendukung Ukraine. Ambil contoh Denmark dan Belanda. Nah kalau skenario ini kejadian, berarti proses negosiasi ini mungkin akan membentuk semacam buffer zone. Jadi wilayah batas ya. Jadi wilayah-wilayah yang sudah keburu diduduki kemungkinan besar juga akan dinegosiasi ulang apakah dibagi antara Ukraine dengan Rusia atau bagaimana. Skenario yang keempat, Amerika akan masuk mengusulkan perdamaian lewat deal bisnis. Kayaknya ini kalaupun kejadian, ini akan menjadi semacam take and give antara Amerika, NATO, juga Ukraine dan Rusia. Minimal Amerika, NATO gak akan kehilangan muka lah ya di hadapan Rusia. Kenapa bisa? Karena Trump itu tahu persis lah wilayah Atlantik Utara sangat-sangat penting buat perekonomian Amerika juga. Mereka bukan cuma mitra perdagangan saja, tapi mereka juga pusat yang penting untuk sektor finansial, kemudian juga untuk teknologi, barang-barang yang high-end, inovasi tinggi. Trump kan bukan mustahil, dia juga tertarik ya ingin mengembangkan bisnis semacam itu juga yang membuat Amerika menjadi besar dan dominan lagi di dunia. Nah, itu 4 skenario yang menurut saya perlu kita antisipasi di tahun 2025. Gimana pendapat kamu? Jangan lupa ya, nanti tonton episode yang berikutnya juga di mana saya akan bicara kenapa Ukraine pede banget nih untuk masuk ke meja perundingan saat ini. Sampai di episode berikutnya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share. Thank you.